Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nur Hikmah dengan NIM 30402200115. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan tentang dampak debt atau hutang terhadap krisis global dan nasional. Baik, yang pertama ada definisi debt atau hutang adalah jumlah uang yang atau nilai yang dipinjam oleh satu pihak dari pihak lainnya. Biasanya hutang ini harus dikembalikan atau dilunasi pada waktu tertentu di masa depan, seringkali dengan tambahan bunga atau biaya tambahan. Selanjutnya ada unsur-unsur debt. Yang pertama ada jumlah utang atau prinsipal. Definisinya adalah jumlah uang yang dipinjam oleh pemberi pinjaman. Contohnya, jika seseorang meminjam 100 juta rupiah, maka 100 juta rupiah adalah jumlah utang atau pokok utang. 2. Bunga atau interest. Definisinya adalah biaya yang dikenakan oleh pemberi pinjaman atas penggunaan uang mereka. Fungsinya adalah sumber pendapatan bagi pemberi pinjaman dan biaya bagi peminjam. 3. Jangka waktu atau terms. Definisinya adalah periode waktu yang diberikan kepada peminjam untuk melunasi hutang. 4. Ansuran atau installment. Definisinya adalah pembayaran berkala yang harus dilakukan oleh peminjam untuk melunasi hutang. Yang kelima ada jaminan atau kolateral. Definisinya adalah aset yang dijaminkan oleh peminjam untuk mendapatkan hutang. 6. Ada suku bunga tetap dan mengambang atau fixed and variable interest rates. Suku bunga tetap adalah tingkat bunga yang tidak berubah selama masa hutang. Suku bunga mengambang adalah tingkat bunga bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketujuh ada denda dan biaya tambahan atau penalty as and fees. Definisinya adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman jika terjadi pelanggaran syarat-syarat hutang. Yang kedelapan ada klausul dan ketentuan, covenants and terms. Definisinya adalah syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian hutang yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya ada 3 kebaikan debt. 1. Pendanaan untuk investasi. Untuk membiayai investasi yang dapat menghasilkan pengembalian yang lebih besar daripada biaya hutangnya. 2. Pengelolaan arus kas. Hutang kas dapat membantu perusahaan atau individu mengelola arus kas mereka dengan lebih baik, terutama ketika pendapatan tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran saat ini. 3. Adalah leverage atau penggandaan modal. Utang memungkinkan perusahaan atau individu untuk menggunakan dana yang lebih besar daripada yang tersedia secara tunai. Baik, selanjutnya ada 3 keburukan debt. 1. Resiko gagal bayar. Peminjam harus mampu membayar kembali hutang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika tidak, peminjam dapat menghadapi resiko gagal bayar. 2. Beban keuangan. Hutang membawa biaya tambahan berupa bunga dan biaya lainnya yang harus dibayar oleh peminjam. Ini dapat meningkatkan beban keuangan dan mengurangi profitabilitas perusahaan atau keuntungan individu. 3. Keterbatasan keuangan. Hutang dapat mengakibatkan keterbatasan keuangan karena pembayaran bunga dan pokok hutang harus diprioritaskan di atas kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada contoh debt. Yang pertama ada hutang konsumen. Contohnya itu kartu kredit. Kartu kredit individu yang menggunakan kartu kredit untuk belanja konsumtif tanpa kemampuan membayar penuh tagihan bulanan bisa terjebak dalam bunga yang tinggi. 2. Hutang mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mengambil pinjaman pendidikan untuk membiayai kuliah. Tetapi setelah lulus, mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam hutang selama bertahun-tahun. Yang ketiga ada hutang hipotek. Krisis perumahan di AS pada 2008 adalah contoh di mana banyak individu mengambil hipotek. Individu ini mengambil hipotek subprime dengan suku bunga yang meningkat drastis, yang akhirnya menyebabkan banyak orang kehilangan rumah mereka karena tidak mampu membayar. Selanjutnya, yang keempat ada hutang usaha kecil. Usaha kecil yang mengambil pinjaman untuk memperluas bisnis mereka, tetapi mereka pendapatan tidak sesuai harapan. Mereka tidak mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Nah, sekarang kita memasuki materi yang berada di judul, yaitu dampak debt terhadap krisis global dan nasional. Yang pertama itu ada peningkatan risiko keuangan. Tingkat hutang yang tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan bagi negara atau perusahaan. Jika pengembalian hutang tidak dapat dipenuhi atau bunga yang harus dibayar terlalu tinggi. Hal ini dapat mengarahkan pada masalah likuiditas dan solvabilitas yang serius. Yang kedua ada penurunan kredibilitas. Tingkat hutang yang tinggi dapat mengurangi kredibilitas suatu negara di pasar keuangan global. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor yang berpotensi memperburuk masalah keuangan dan ekonomi. Yang ketiga ada pembatasan fiskal. Hutang yang besar dapat membatasi fleksibilitas fiskal suatu negara untuk merespons perubahan ekonomi atau krisis. Karena sebagian besar pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga atau cicilan hutang. Sisa anggaran untuk program-program sosial seperti
infrastruktur, atau stimulus ekonomi dapat menjadi terbatas. Yang keempat ada tekanan inflasi. Jika pemerintah mencoba membiayai defisit anggaran dengan mencetak lebih banyak uang atau meminjam lebih banyak lagi, hal ini dapat meningkatkan tekanan inflasi yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli masyarakat dan merugikan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat hutang yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dana yang digunakan untuk membayar bunga dan cicilan hutang bisa jadi lebih bermanfaat jika diinvestasikan dalam infrastruktur, pendidikan, atau inovasi ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan Indonesia terhadap debt. 1. Pengelolaan hutang yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengelola hutang secara berkelanjutan dengan memperhatikan tingkat bunga yang wajar dan jangka waktu pengembalian yang dapat dikelola. 2. Diversifikasi sumber pembiayaan. Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk diversifikasi sumber pembiayaan, tidak hanya mengandalkan hutang luar negeri, tapi juga mengembangkan pasar keuangan domestik dan mencari pendanaan dari lembaga keuangan internasional serta pasar modal global. Yang ketiga ada penggunaan hutang untuk pembangunan. Pemerintah Indonesia menggunakan hutang untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan proyek energi. Ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan hutang, termasuk melalui penyediaan informasi yang jelas kepada publik tentang jumlah hutang, tujuan penggunaan, dan kondisi-kondisi pinjaman. Yang kelima, pengelolaan risiko. Pemerintah Indonesia juga fokus pada pengelolaan risiko yang terkait dengan hutang, termasuk risiko kurs valuta asing dan risiko suku bunga. Ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang tepat untuk melindungi diri dari fluktuasi pasar yang mungkin mempengaruhi biaya hutang. Yang selanjutnya ada poin penting dalam debt. Yang pertama itu ada mengetahui dan memahami jenis hutang. Memahami jenis hutang ini akan membantu dalam merencanakan pengelolaan dan pembayaran hutang yang efektif. Yang kedua ada membuat anggaran dan rencana pembayaran. Rencana pembayaran hutang yang realistis sangat penting. Tentukan jumlah uang yang dapat dialokasikan untuk membayar hutang setiap bulan dan berkomitmen untuk mematuhi rencana tersebut. Yang ketiga itu, prioritaskan pembayaran. Jika memiliki beberapa hutang, penting untuk memprioritaskan pembayaran berdasarkan tingkat bunga, jumlah hutang, dan konsekuensi dari tidak membayar hutang tersebut. Yang keempat, mengelola bunga. Jika memiliki hutang dengan bunga variabel, perhatikan fluktuasi suku bunga dan cari cara untuk mengelola risiko bunga yang mungkin timbul. 5. Berkomunikasi dengan kreditur. Jika mengalami kesulitan dalam membayar hutang, penting untuk berkomunikasi dengan kreditur secara terbuka dan jujur. 5. Hindari menambah hutang baru. Saat berusaha mengelola hutang, penting untuk menghindari menambah hutang baru kecuali jika benar-benar diperlukan. Selanjutnya ada mekanisme penetapan debt. 1. Identifikasi kebutuhan dana. Pertama-tama, pihak yang membutuhkan dana, misalnya perusahaan atau pemerintah, akan mengidentifikasi kebutuhan dana mereka. 2. Penilaian kelayakan. Setelah kebutuhan dana diidentifikasi, pihak yang membutuhkan dana akan melakukan penilaian kelayakan untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan hutang. 3. Pemilihan sumber dana. Setelah penilaian kelayakan selesai, pihak yang membutuhkan dana akan memilih sumber dana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sumber dana ini dapat berasal dari bank komersial, lembaga keuangan non-bank, pasar obligasi, atau investor swasta. Yang keempat ada negosiasi persyaratan hutang. Setelah sumber dana dipilih, pihak yang membutuhkan dana akan melakukan negosiasi dengan pemberi pinjaman atau investor untuk menentukan syarat hutang. Persyaratan ini meliputi jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, jaminan yang diperlukan, dan ketentuan lainnya. Selanjutnya itu ada peran debt. Yang pertama ada pendanaan pembangunan. Hutang digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, industri, dan sektor-sektor lainnya. Yang kedua ada pengurangan kesenjangan fiskal. Hutang digunakan untuk pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Yang ketiga ada stabilisasi mata uang. Hutang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Bank Indonesia dapat menggunakan hutang valuta asing untuk memperkuat cadangan devisa negara. 4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi. Hutang dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan hutang untuk membiayai program stimulus ekonomi seperti insentif pajak, subsidi, dan investasi publik. Yang kelima ada transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Hutang dapat digunakan untuk membiayai investasi dalam teknologi dan peningkatan kapasitas produksi. Selanjutnya itu ada manfaat debt. Yang pertama ada pendanaan. Debt dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk biaya proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, investasi bisnis, dan pengembangan produk baru. Yang kedua ada peningkatan likuiditas. Debt dapat membantu meningkatkan likuiditas bisnis atau individu dengan memberikan akses dana tunai yang diperlukan untuk membayar tagihan
Yang ketiga, peningkatan kredit. Debt yang dikelola dengan baik dapat membantu meningkatkan kredit individu atau bisnis. Dengan membayar hutang secara teratur dan tepat waktu, individu atau bisnis dapat meningkatkan skor kredit mereka dan memperoleh akses ke pinjaman yang lebih besar di masa depan. Yang keempat, ada manfaat pajak. Beberapa jenis hutang seperti bunga hipotek atau bunga pinjaman bisnis dapat dikurangkan dari penghasilan untuk tujuan perpajakan sehingga mengurangi beban pajak. Yang kelima, ada pengelolaan risiko. Debt dapat membantu mengelola risiko bisnis atau keuangan dengan memberikan akses ke dana cadangan yang dapat digunakan dalam situasi darurat atau ketidakpastian. Yang selanjutnya itu ada risiko debt. Yang pertama ada risiko gagal bayar. Ketika seseorang atau bisnis tidak dapat membayar hutangnya, maka akan terjadi risiko gagal bayar atau default. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan dapat mempengaruhi skor kredit individu atau bisnis. Yang kedua ada risiko bunga. Hutang biasanya dikenakan bunga yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar di atas jumlah pokok yang dipinjam. Jika suku bunga naik, maka biaya hutang juga akan meningkat, sehingga dapat mengakibatkan beban finansial yang lebih besar. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Ketika seseorang atau bisnis memiliki terlalu banyak hutang, maka mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka secara tepat waktu. Yang keempat, ada risiko penurunan nilai aset. Beberapa jenis hutang seperti hipotek dan pinjaman mobil diasosiasikan dengan aset fisik yang digunakan sebagai jaminan. Jika nilai aset turun, maka nilai jaminan juga akan turun, sehingga dapat mengakibatkan masalah jika seseorang atau bisnis harus menjual aset tersebut untuk membayar hutang. Yang kelima, ada risiko pengelolaan hutang yang buruk. Pengelolaan hutang yang buruk dapat menyebabkan beban finansial yang tidak terkendali dan merugikan individu bisnis atau pemerintah. Selanjutnya ada cara kerja debt. Satu, pembiayaan investasi. Hutang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang diharapkan menghasilkan keuntungan di masa depan, seperti membeli rumah atau pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, mengelola arus kas. Hutang dapat membantu mengelola arus kas jika ada kebutuhan mendesak atau biaya tidak terduga. Misalnya itu jika Anda menghadapi biaya medis yang besar, terus Anda dapat menggunakan kartu kredit tersebut. Selanjutnya ada membangun. Yang ketiga itu membangun secara kredit. Dengan membayar hutang tepat waktu dan secara teratur, Anda dapat meningkatkan skor kredit dan memperoleh akses ke pinjaman dengan suku bunga yang lebih baik di masa depan. Yang keempat ada meningkatkan likuiditas. Hutang dapat memberi fleksibilitas keuangan dengan meningkatkan likuiditas. Misalnya dengan menggunakan kartu kredit, Anda dapat memiliki akses instan ke dana darurat jika dibutuhkan. Selanjutnya ada tips mengelola debt. Satu, buat anggaran. Buatlah anggaran bulanan yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran Anda. Ini akan membantu melihat berapa banyak uang yang tersedia untuk membayar hutang setiap bulannya. Kedua, ada prioritaskan hutang dengan bunga tinggi. Identifikasi hutang dengan suku bunga tertinggi dan prioritas untuk melunasi hutang tersebut terlebih dahulu. Dengan melunasi hutang dengan suku bunga tinggi lebih awal, Anda dapat mengurangi jumlah bunga yang harus Anda bayar dalam jangka panjang. Yang ketiga itu buat rencana pembayaran. Buat rencana pembayaran yang jelas dan realistis untuk melunasi hutang Anda. Hitung berapa lama Anda membutuhkan untuk melunasi setiap hutang dengan membayar jumlah tertentu setiap bulan. Yang keempat itu hindari menambah hutang baru. Sama Anda sedang berusaha melunasi hutang, hindari menambah hutang baru jika memungkinkan. Jika Anda terus menambah hutang baru, hal ini hanya akan memperburuk situasi keuangan Anda. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama itu adalah hutang sebagai alat pembangunan. Hutang dapat menjadi alat yang berguna untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan jangka panjang suatu negara. Yang kedua, risiko keuangan. Tingkat hutang yang tinggi membawa risiko keuangan yang signifikan seperti masalah likuiditas, solvabilitas, dan ketergantungan pada pasar keuangan global. Yang ketiga, pentingnya pengelolaan hutang. Pengelolaan hutang yang bijaksana dan berkelanjutan adalah kunci untuk menghindari jatuh ke dalam krisis keuangan yang lebih dalam. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap tingkat bunga, jangka waktu pengembalian, serta diversifikasi sumber pembiayaan. Yang keempat, ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengelolaan hutang penting untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan dengan tepat dan efisien. Akuntabilitas terhadap penggunaan hutang juga diperlukan untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana. Yang kelima, ada pengaruh terhadap ekonomi makro. Tingkat hutang suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan fiskal, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pengelolaan hutang yang baik dapat membantu negara menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.